Ya, sahabat TVmu, kita lanjutkan kembali pada segmen yang terakhir, segmen yang keempat ini, dan masih bersama Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim MA bersama ibu-ibu dari Aisyah Brondong Lamongan, Jawa Timur. Ya. Ustadz, ketika kita melihat sosok seorang pemimpin, figur, tentu dalam Islam tidak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bisa Ustadz sedikit digambarkan kepada kita sosok kepemimpinan beliau, persyaratan yang secara sempurna yang hanya dimiliki oleh beliau itu seperti apa, sehingga 5 tahun yang akan datang ini kita sudah punya bayangan lagi, Ustadz. Jadi jangan cuma mendadak-dadakan kita tahu soal pemimpin ya Ustadz ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan baik kita sebagai calon pemilih, juga untuk generasi kita nih Ustadz ya, kan berjalan 5 tahun dan akhirnya mungkin anak-anak kita yang sekarang ini umur 20 tahun bisa dipersiapkan ya Ustadz ya, menjadi seorang pemimpin gitu ya Ustadz. Silakan. Baik. Ya, terkait dengan jawaban pertanyaan itu yang dari Ibu Rusmiati itu adalah bagaimana kalau kita sudah memilih dan awalnya dia adalah orang yang baik, tapi kemudian di tengah perjalanan ada hal-hal yang dilanggarnya atau dia mendukung kemaksiatan dan lain sebagainya ya. Pada prinsipnya begini, ketika kita sudah memilih dan pemilihan yang dilakukan itu kita sudah berikhtiar ya, sudah istikharah, kemudian sudah berupaya memilih yang terbaik, ketika di tengah jalan yang kita pilih ini ternyata bermasalah, apakah kita ikut berdosa? Tidak. Ya, yang dosa adalah ya pemimpin yang melanggar aturan. Ya. Rakyat yang telah memilihnya, saya kira tidak berdosa. Ya. Nah, apa yang harus mesti dilakukan oleh rakyat ini, yaitu mengontrol, mengawasi, ikut memberikan pengawasan. Itu yang disebut dengan masyarakat Islam yang utama, yang sebenar-benarnya di dalam Quran itu adalah melakukan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Maka fungsi masyarakat ini harus mengawasi. Ya, seperti wasit di lapangan sepak bola, dia nyemprit kalau melanggar aturan, offside atau tackling ya, menyikut orang lain ya, atau menyakiti orang lain, itu tidak boleh ya, harus disemprit, harus diawasi. Nah, di sini fungsinya masyarakat sebagai pressure group ya, grup-grup yang menekan bersama DPRD ya, bersama ormas-ormas Islam bisa menuntut ya, si pemimpin ini untuk bertanggung jawab dan bisa mundur, bisa dimakzulkan. Ya, seperti kasus dulu di Garut, ya, Bupati Aceh Fikri. Ya, ini ya kesebut itu namanya. Ya. Ini sebagai pelajaran saja, ya, karena kasus poligaminya yang tidak benar, ya, yang tidak sehat, maka bisa dituntut oleh masyarakat sampai dia mengundurkan diri, ya, turun dari jabatan. Jadi masyarakat harus menekan. Kalau ada pemimpin yang salah, pemimpin yang keliru, apalagi dia mendukung kemaksiatan, nauzubillah min zalik, ya. Sebab itu ini dituntut kepekaan kita seperti itu. Ya, disitulah peranan juga kaum ibu ya, kaum perempuan ya, ibu, yang bisa mendobrak. Dulu ibu-ibu demo bawa panci, suruh turun bupati, itu demo masak ya. Ya baik, selanjutnya silakan ibu-ibu yang lainnya yang mau bertanya. Ya silakan ibu. Tadi yang ancung banyak. Silakan ibu. Nama saya Ibu Sumari. Iya. Keluarga Aisyah Brondong Lamongan, Jawa Timur. Bangga. Dan dari Majelis Ilmu Ummahatul Mukminin Ponpes Al-Munawwarah yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Amnan Ansori. Yang mau kami tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita mau memilih calon-calon pemimpin dalam Islam seperti pimpinan Muhammadiyah maupun Ahmadiyah, yang bagaimana kriterianya? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Silakan berikutnya. Ya Ibu. Langsung saja Bu. Langsung Bu. Ya. Terima kasih saya sampaikan, Bapak Ustadz. Nama saya Siti Ma'arofah dari Aisyah Cabang Brondong, Kabupaten Lamongan. Yang saya tanyakan kepada Bapak Ustadz, tadi sudah disampaikan
oleh Bapak Ustadz cara memilih pimpinan dan yang dipilih. Terus tadi memilih pimpinan yang kuat ibadahnya, tetapi tadi diterangkan seperti itu ya Pak Ustadz. Yang nomor 2 yaitu yang pimpinan yang akhlaknya kurang. Itu lebih diutamakan yang bagaimana Bapak Ustadz untuk memilih pimpinan? Apakah yang kuat agamanya tetapi akhlaknya kurang? Dan yang kedua, apakah memilih pimpinan yang akhlaknya itu bagus tetapi agamanya agak kurang? Karena Allah memilih Nabi Muhammad itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu mohon dijelaskan Bapak Ustadz. Terima kasih. Langsung saja barangkali Ustadz, kita waktunya hanya tinggal beberapa menit menanggapi pertanyaan Ibu Sumarlin tadi. Iya, pemimpin itu bukan hanya dalam struktur negara atau yang sifatnya formal ya, seperti bupati, wali kota, gubernur dan presiden, tapi juga pemimpin di lingkungan ormas ya, seperti Muhammadiyah dan lain-lain ya. Maka juga harus ada pemilihan nahoda pemimpin. Baik itu di sini ada Ibu Aisyah dan juga Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, sebab itu kriteria memilih pemimpin di dalam ormas maupun di luar ormas itu sama sebenarnya kriterianya. Kriterianya sama. Itu orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial, ya, memiliki kualitas spiritual, ya, dan juga kualitas ibadah. Ya. Nah, itu juga akan ditopang oleh manajerial ini, dia mampu menguasai jaringan, organisasi, aktif, dia menguasai masalah-masalah yang ada di organisasi, bisa memberikan solusi, kemudian bisa menjadi penghubung antara warga ormas itu atau persyarikatan dengan pemerintah ya. Jadi dia harus bisa menjalin hubungan dengan semua pihak ya. Yang namanya pemimpin nanti akan seperti itu. Maka dipilih orang-orang yang sudah berpengalaman, yang memang track recordnya, kemampuan intelektualnya, kemampuan agamanya, kemampuan manajerialnya sudah teruji. Ya, sebab di dalam ormas atau persyarikatan ini butuh orang-orang yang teruji kepemimpinannya gitu. Bukan yang baru kemarin sore atau tidak kenal apa-apa tentang organisasi, kemudian kok tiba-tiba suruh mimpin. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita memilih yang teruji. Kalau dari segi akhlak dan ibadah, insya Allah kalau di lingkungan ormas Islam semua sudah baik. Ya, hanya tinggal terujinya, pengalamannya panjang atau tidak, seperti itu. Ya. Jam terbangnya. Jam terbangnya. Ya. Gitu. Baik. Yang berikutnya yang terakhir Ibu. Baik. Masalah pilihan di antara yang terbaik di antara yang tidak baik. Berlaku kaidah yang paling kecil madorotnya, ya, yang paling kecil madorotnya. Sampai ada juga ulama yang mengatakan kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan antara pemimpin yang fasik, tetapi dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, skill yang hebat, ya, ini mana yang harus dipilih? Ya, dengan orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak punya kemampuan manajerial dan tidak punya kemampuan fisik. Nah, di sini pernah Nabi SAW melarang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kenapa? Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu ini orangnya lemah, orangnya hatinya terlalu lembut, sensitif, nanti bisa dikibulin, nanti bisa ditipu kamu. Nah, kalau untuk jadi pemimpin nggak cocok. Nah, jadi Nabi sudah bisa membaca mana orang yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, tetapi dia nggak punya tipe kepemimpinan, leadership nggak punya. Maka jangan jadi pemimpin. Ya seperti itu. Nah, beda misalnya dengan tokoh-tokoh yang lain punya kekuatan, ya, Khalid bin Walid, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun ada catatan-catatan, ya, dari beberapa kalangan ini yang mempertanyakan hal-hal tertentu dari sosok-sosok pemimpin tersebut, tetapi dia punya maslahat yang banyak bagi umat. Ya, bisa melindungi, bisa mengayomi dengan kekuatannya, dengan pengaruhnya. Nah, itu harus lebih diutamakan, diprioritaskan untuk dipilih, ya.
gitu. Ini kalau semua seimbang sama nih, Iya. ya karakternya hanya beda ini kemampuan agamanya semua sama, Iya. tapi mana maslahatnya, akhlaknya kah atau kemampuan manajerialnya? Maka Iya. kalau terkait ibadah itu kan hubungan dia personal dengan Allah, ya. Madorotnya tidak akan sampai kepada semua orang. Tetapi kalau masalah manajerial, kemampuan fisik, skill dan ilmunya ini bersangkutan dengan hajat kebutuhan orang banyak. Kalau ini tidak punya, maka rusak kehidupan manusia. Ya, sementara kalau untuk urusan ibadah itu hubungan dia dengan Allah secara langsung, ya. Itu tidak mempengaruhi berjalannya masyarakat. Nah, oleh sebab itu ini memang pilihan yang tidak mudah. Iya. Tetapi kita melihat kalau sudah terlanjur terpilih yang seperti itu, maka yang terpilih ini diharapkan dia lebih mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak. Dan tetap rakyat melakukan pengawasan Tetap ya. ada pengawasan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Iya. Karena ada mekanisme di dalam ajaran Islam ini bagaimana pengawasan dari rakyat kepada pemerintah, kepada amir, kepada sultan, kepada pimpinan, itu tetap ada pengawasan. Jadi dia tidak dibiarkan memimpin dengan cek kosong. Apa kata saya itu jadi ketetapan hukum, harus semuanya taat dan tunduk, nggak bisa. Baik Ustaz, tentu kita harapan kita adalah bahwa ke depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kita dari keluarga-keluarga muslim yang berkualitas ini mampu menelurkan seorang pemimpin ya Ustadz ya, yang berkualitas, yang tadi Ustadz katakan secara spiritual dia tinggi, secara keilmuan juga dia mapan gitu Ustadz ya, secara pengalaman dia memiliki gitu. Nah, sedikit saya Ustadz gambaran tentang sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya ini harus wajib menjadi idola buat kita semuanya, terutama generasi kita ya, yang mau tidak mau harus mengacu kepada bagaimana sosok kepribadian seorang Muhammad ini, baik sebagai pemimpin negara maupun juga pemimpin umat Islam gitu Ustaz. Jadi kepemimpinan Rasulullah SAW ini adalah kepemimpinan yang berbasiskan kepada wahyu. Ya, itu yang pertama, sehingga keputusan Nabi adalah keputusan yang wajib ditaati karena sudah dijamin adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain beliau juga seorang manusia, pemimpin negara, ya, harus telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana memimpin negara itu dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, ya, mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak. Iya. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya Ibu-ibu, padahal kita masih ingin sekali ya berdialog dengan Ustadz Fahmi, wawasan kita bertambah dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita tularkan kepada anak-anak kita, generasi kita dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di Tadabbur Al-Quran. Ustadz Fahmi terima kasih sekali. Sama-sama. Dan sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog kita pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan semua umat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Alfi Hurdi atas nama seluruh kerabat kerja Tadabbur Al-Quran mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.